Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 31 Oktober 2023 dalam pekan biasa ke-30 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Justina Kurniawati, Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan renungan ditulis oleh Cecilia Ambar. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur bagimu ya Allah, karena cinta kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, hingga mengutus Putramu Yesus turun ke dunia menjadi teladan bagi kami. Dalam Yesus dan melalui Yesus, kami mengerti bagaimana kerajaan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dengan teladan hidup dan karyanya, kami diarahkan untuk dapat menjumpai Engkau. Dia melebur bersama kami manusia berdosa yang tidak layak bagimu. Melalui Yesus kami diangkat supaya menjadi layak berdiri di hadapan-Mu. Syukur dan terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 18 sampai dengan 25. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan juga masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu sampai sekarang ini seluruh makhluk mengeluh dan merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja, kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai kurnia sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang sudah dilihatnya? Tetapi kalau kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, maka kita akan menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah
besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 13 ayat 18 sampai dengan 21. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat, sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Melebur. Renungan dibawakan oleh Cecilia Ambar. Hari ini kita memperingati Santo Bruder Alphonsus Rodriguez, seorang pengaku iman, seorang bruder Jesuit yang dikenal karena kerendahan hatinya. Sebelum akhirnya memasuki hidup bakti, hidupnya sangat tragis. Usahanya dalam perdagangan merosot. Istrinya terkasih tak terduga jatuh sakit keras lalu meninggal dunia. Lebih dari itu, kedua anaknya pun kemudian menyusul kepergian ibunya. Tinggallah Alphonsus seorang diri dalam bimbingan Tuhan secara rahasia.
Alfonsus yang sejak masa mudanya beriman, teguh menerima segalanya dengan pasrah. Ia yakin bahwa Tuhan itu maha baik dan penyelenggaraannya terhadap hidup manusia tidak pernah mengecewakan manusia. Ia yakin bahwa Tuhan selalu memilih yang terbaik untuk manusia. Dalam kehidupan membiara, ia menekuni sisa-sisa hidupnya dengan melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan kepadanya. Tugasnya sangat remeh dan sepele. Membukakan pintu bagi tamu, memberitahu penghuni bila kedatangan tamu, dan mengerjakan hal-hal kecil sembari menjaga pintu. Tuhan yang mengenal baik Alfonsus mengaruniakan kepadanya karunia-karunia istimewa. Karunia-karunia ini membuatnya dikenal banyak orang sebagai seorang yang diterangi Allah. Banyak orang datang kepadanya untuk minta nasihat. Kerendahan hati adalah hal yang sangat sulit di zaman ini. Ketika orang berlomba untuk menjadi terkemuka, kelihatan penting dan lebih menonjol dari sesamanya. Maka hal yang dianggap remeh, tidak penting, dan kurang bisa menjual makin tidak dilirik. Apalagi dunia media sosial menuntut kita untuk tampil, dan akhirnya kebanyakan orang terjangkit penyakit FOMO, fear of missing out, ketakutan tertinggal, takut ketinggalan zaman, akhirnya membawa orang memasuki dunia media sosial yang hingar-bingar. Bacaan Injil hari ini sungguh mengingatkan kita bagaimana kerajaan Allah dapat ditemukan. Ia seumpama biji sesawi yang kecil, namun memiliki potensi yang luar biasa memberi kehidupan bagi dunia. Pun juga bagai ragi yang hanya sedikit, namun membawa daya perkembangan yang luar biasa. Ragi yang ditabur melebur dalam tepung, hilang dalam keramaian, namun dalam diam si ragi dengan tekun menyentuh dan membuat sekelilingnya berkembang seoptimal mungkin. Sehingga nantinya adonan diolah menjadi roti yang memberi kehidupan. Betapa luar biasanya Yesus, Sang Kerajaan Allah sendiri. Ia hadir dalam kesunyian, jauh dari hingar-bingar, hidup dan berkarya, melebur bersama manusia berdosa. Bergumul bersama manusia yang bersengsara, ikut serta dalam penderitaan kita. Leburnya Yesus dalam kemanusiaan kita mampu membuat manusia berdosa yang disentuh hatinya berkembang dan membawa kehidupan bagi dunia dan sesama. Yesus yang melebur bersama manusia memberi teladan kerendahan hati. Dia yang taat pada Bapanya dan melaksanakan kehendaknya sesuai dengan cara yang diinginkan Bapa. Kita, murid-murid yang berusaha meneladani Yesus, patut belajar bertekun dalam sikap rendah hati. Kita melebur dalam dunia dan bersama dengan sesama mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Dimulai dari hal kecil yang sederhana, namun dengan ketekunan dan cinta yang besar, menyentuh hati orang-orang yang kita temui, memberi inspirasi dan membawa kehidupan. Bapa kami Maha Cinta, Engkau senantiasa menyentuh hati dan mendatangi umat-Mu untuk selalu dekat padamu dan menjadi pembawa kehadiran kerajaan-Mu. Berilah kami rahmat-Mu dan kuatkan kami selalu untuk selalu bertekun dalam doa dan mati raga, dengan rendah hati melebur sehingga kami dapat melayani-Mu sesuai dengan cara-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.